Halo semuanya, nama saya Yandi dari Prodi Informatika 1P dengan NPM 23421721 dan dengan absen 44 pada hari ini akan mempresentasikan sebuah materi pada mata kuliah Bahasa Inggris 1 yaitu mengenai clause atau klausa. Jadi, pada materi ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Poin yang pertama yaitu pengertian clause atau pengertian klausa. Yang kedua, contoh kalimat dari clause. Yang ketiga, unsur-unsur clause. Yang empat, jenis-jenis clause berdasarkan struktur. Yang kelima, jenis-jenis clause berdasarkan fungsinya. Dan yang keenam, jenis-jenis clause berdasarkan unsurnya. Yang ketujuh, jenis-jenis clause berdasarkan kata negatifnya. Dan yang kedelapan, jenis clause berdasarkan unsur yang menjadi predikat. Pengertian clause. Clause atau klausa adalah sekelompok kata yang mengandung subjek dan predikat. Predikat ini bisa diisi oleh verb alias kata kerja atau bisa juga dengan predikat nonverbal. Sebuah klausa yang berperan sebagai kalimat belum tentu merupakan kalimat yang lengkap, yang artinya tidak semua klausa dapat berfungsi sebagai kalimat. Contohnya yang saya ambil yang pertama yaitu ada Abai was sleeping. Yang kedua, when I arrive home. Bagian Abai was sleeping ini merupakan klausa. Abai ini sebagai subjek dan was sleeping adalah predikat dengan bentuk kata kerja. Meskipun termasuk klausa, tapi ia bisa memberikan sebuah makna yang dipahami oleh orang lain. Berbeda dengan clause pada nomor 2, when I arrive. When I arrive home. Maknanya agak susah dipahami, bukan? Tapi kalau kedua clause ini kita gabungkan menjadi satu, akan jadi semakin jelas kalimatnya dan itulah tugas dari sentence yang nantinya akan menjadi sebuah kalimat Abai was sleeping when I arrived home, yang berarti Abai sedang tidur ketika aku tiba di rumah. Jadi, jika ketika kita hendak menyusun sistematika kalimat yang benar, ada baiknya Grammads perlu memperhatikan kategori kata yang hendak digunakan. Apakah termasuk pada kategori kata kerja, kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Bahkan jika dalam cabang linguistik morfologi, pembahasan mengenai kata kerja ini memiliki bab tersendiri, sebab berkaitan dengan proses aktifikasi. Kata kerja atau biasanya disebut juga dengan istilah verba ini adalah kategori kata yang menggambarkan proses kegiatan. Sayangnya banyak orang belum dapat membedakan antara mana kata kerja dan mana yang kata benda. Memahami apa itu kata kerja, ciri-ciri kata kerja yang pertama adalah kata kerja sebagai predikat. Yang kedua, kata kerja sebagai subjek. Yang ketiga, kata kerja sebagai objek. Yang keempat, kata kerja sebagai pelengkap dan sejenis kata lainnya. Berikut ada jenis-jenis kata kerja berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama ada kata kerja dasar. Yang kata kerja dasar ini dibagi menjadi dua, kata kerja dasar bebas dan kata kerja dasar terikat. Selanjutnya yang kedua, kata kerja turunan. Berdasarkan keberadaan objeknya, kata kerja ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kata kerja transitif, dan yang kedua, kata kerja intransitif. Mengenal apa itu afikasi dalam pembentukan verba. Yang pertama ada verba berekspresi ber. Verba berekspresi ber ini dibagi menjadi dua, yang bermakna gramatikal mempunyai dan bermakna gramatikal memakai atau mengenakan. Kemudian yang C, verba berekspresi ber yang bermakna gramatikal mengendarai atau menumpang. Yang D, verba berekspresi ber yang bermakna gramatikal mengeluarkan atau menghasilkan. Dan yang terakhir, verba berekspresi ber yang bermakna gramatikal mengalami atau berada dalam situasi keadaan. Yang kedua ada verba sufiks kan. Ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, verba sufiks kan yang memiliki makna gramatikal jadikan. Yang kedua, verba sufiks kan yang memiliki makna gramatikal jadikan berada di. Yang ketiga, verba sufiks kan yang memiliki makna gramatikal lakukan untuk orang lain. Kemudian yang ketiga ada verba sufiks i. Verba sufiks i ini dibagi juga menjadi dua. Yang pertama, verba sufiks i yang memiliki makna gramatikal berulang kali. Yang kedua, verba sufiks i yang memiliki makna gramatikal memberi atau membunuh. Yang keempat, verba berekspresi
per. Ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, verba berekspresi per yang memiliki makna gramatikal, jadikan lebih. Yang kedua, verba berekspresi per yang memiliki makna gramatikal, anggap sebagai. Dan yang ketiga, verba berekspresi per yang memiliki makna gramatikal, bagi. Kata kerja ini disebut demikian sebab katanya menyatakan sebuah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh gerak badan manusia. Namun, kata kerja tidak hanya sebatas pada tingkatan yang dilakukan oleh gerak badan manusia saja, tetapi juga menyatakan perbuatan, tindakan, proses, gerak, keadaan, dan terjadinya sesuatu hal. Menurut ramalan dalam Oktari 2020, verba adalah kata yang menyatakan tindakan dan cenderung menepati fungsi predikat dalam sintaksis kalimat. Tidak hanya itu saja, Keraf juga turut mengemukakan bahwa verba jika di dalam bahasa Indonesia merupakan segala macam kata yang dapat diperluas dengan kelompok kata sifat. Kelas kata verba ini memiliki frekuensi yang tinggi pemakaiannya dalam suatu kalimat. Bahkan tak jarang bahwa kata kerja atau verba ini juga memiliki pengaruh besar terhadap penyusunan kalimat. Perubahan struktur pada kalimat sebagai besar ditentukan oleh perubahan bentuk pada kata kerja ini. Menurut Harimurti Krida Laksana pada tahun 1993, verba adalah kelas kata yang biasanya berfungsi sebagai predikat dan memiliki ciri-ciri morfologis, mulai dari kata, aspek, pesona, dan jumlahnya. Ciri-ciri kata kerja itu memiliki makna, perbuatan, kegiatan, atau tindakan yang dilakukan oleh gerak tubuh makhluk hidup. Memiliki makna proses, dapat bermakna keadaan, biasanya diikuti oleh kata benda, kata sifat, maupun kata keterangan. Menurut Harimurti Krida Laksana pada tahun 1993, verba adalah kelas kata yang biasanya berfungsi sebagai predikat dan memiliki ciri-ciri morfologis, mulai dari kata, aspek, pesona, dan jumlah lainnya. Ciri-ciri kata kerja yaitu memiliki makna, perbuatan, kegiatan, atau tindakan yang dilakukan oleh gerak tubuh makhluk hidup. Yang kedua memiliki makna proses, yang ketiga dapat bermakna keadaan, yang keempat biasanya diikuti oleh kata benda, kata sifat, maupun kata keterangan. Yang kelima seringkali dapat dibentuk menggunakan imbuhan me, di, ber, ter, me, kan, dikan, beran, memperan, dan memperi. Jika di dalam kalimat utuh biasanya akan bertugas sebagai predikat. Dapat didahului oleh kata pernyataan waktu. Misalnya, telah, sedang, akan, hampir, dan segera. Tidak dapat digabungkan dengan kata yang bermakna kesangatan. Misalnya, sangat pergi, sangat makan, Selanjutnya, fungsi kata kerja dalam sebuah kalimat. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kata kerja atau verba ini kebanyakan dapat berfungsi sebagai predikat dalam sintaksis kalimat. Namun ternyata kata kerja atau verba juga dapat berfungsi sebagai subjek dan objek, maupun pelengkap juga. Perlu dipahami bahwa penggunaan kata kerja verba ini harus tetap disesuaikan dengan konteks kalimat. Kata kerja sebagai predikat. Kata kerja dapat berfungsi sebagai predikat atau inti dari kalimat tersebut. Contoh kalimatnya dapat berupa, ayah dan ibu berangkulan di hari ulang tahun pernikahan mereka. Kirino menendang bola sepak itu dengan hati-hati. Felix mendengarkan lagu terbaru dari Stray Kids. Yang kedua, kata kerja sebagai subjek. Meskipun rata-rata kalimat itu akan menggunakan kata benda sebagai subjeknya, tetapi ternyata kata kerja atau verba ini juga dapat bertindak sebagai subjek dan sebuah susunan kalimat loh. Berikut ini adalah beberapa contoh. Yang pertama, melukis adalah kegiatan sehari-hariku. Yang kedua, minum obat secara rutin dapat menyembuhkan sakit. Yang ketiga, berjemur di bawah sinar matahari mampu menyehatkan tubuh. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kata kerja sebagai objek. Sama halnya dengan subjek, objek dalam sebuah susunan kalimat biasanya akan diisi oleh kata benda. Namun ternyata kata kerja atau verba juga dapat bertindak sebagai objek. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama, adik mencoba merawat anak kucing tersebut. Yang kedua, Pak Aril mengajarkan melukis kepada para anak-anak jalanan itu. Yang ketiga, Riko memikirkan pindah rumah besok lusa. Itu merupakan contoh dari
verba yang bertindak sebagai objek. Selanjutnya, yang keempat, kata kerja sebagai pelengkap. Dalam susunan kalimat, tidak hanya sekedar subjek, predikat, dan objek saja, namun masih terdapat pelengkap yang bertugas melengkapi kalimat supaya lebih jelas maknanya. Nah, keberadaan kata kerja atau verba juga dapat bertindak sebagai pelengkap dalam sebuah susunan kalimat loh. Berikut ini ada beberapa contohnya. Yang pertama itu, Kay sudah berhenti bekerja. Selanjutnya, jenis-jenis kata kerja, yaitu berdasarkan bentuknya. Kata kerja bebas adalah kata kerja atau verba yang telah mengalami proses pembentukan kata alias morfologis. Kata kerja ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kata kerja bebas dan kata kerja terikat. Kata kerja bebas yakni kata kerja yang sudah memiliki fungsi secara gramatikal tanpa harus ditambahi oleh imbuhan. Contohnya, jalan, lari, lompat, makan, mandi, tangkis, lukis, gunting, iris, dan lainnya. Selanjutnya, kata kerja dasar terkait, yakni kata kerja yang hanya memiliki fungsi secara gramatikal apabila telah ditambahkan imbuhan terlebih dahulu. Imbuhan tersebut dapat berupa awalan meng, ber, atau ter, dan akhirnya kan atau i. Contohnya, juang berjuang, gergaji, menggergaji, dan lainnya. Selanjutnya, kata kerja turunan. Kata kerja turunan adalah sebuah kata kerja atau verba yang telah mengalami proses afikasi, reduplikasi, atau gabungan proses lainnya. Biasanya dalam kata kerja turunan ini menggunakan kata benda atau sifat terlebih dahulu. Kemudian setelah mengalami salah satu proses tersebut, hasilnya akan membentuk kata kerja. Berdasarkan keberadaan objeknya, dalam hal ini, nantinya jenis kata kerja bergantung pada beberapa faktor, yakni ada faktor yang ada di dalam kalimat aktif, fungsi objek pada kalimat aktif tersebut sehingga dapat berubah menjadi subjek dan kalimat pasif. Yang pertama, kata kerja transitif. Kata kerja transitif adalah sebuah kata yang memerlukan adanya objek atau pelengkap untuk mengalami susunan kalimat aktif. Nantinya, unsur objek tidak hanya perlu berupa kata benda, tetapi juga dapat berupa frasa nominal apabila unsur objek dalam kalimat hendak diubah menjadi subjek. Makna kalimat akan berubah menjadi kalimat pasif. Berikut ini adalah contohnya. Yang pertama, makan. Kalimat aktif kami makan nasi goreng itu tadi pagi. Itu merupakan kalimat aktifnya. Kata sifat atau disebut juga adjektiva adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda secara umum akan bisa bergabung dengan kata lebih dan sangat. Sementara pengertian lainnya, kata sifat adalah satuan atau unit terkecil dalam bahasa yang mengandung makna atau arti tertentu. Kata-kata yang termasuk kata sifat dapat berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan sifat maupun karakteristik khusus yang melekat pada kata benda yang diikutinya. Misalnya, kata sifat yang melekat pada objek batu bara Misalnya, kata sifat yang melekat pada objek batu bara lain. Yang lain misalkan keras, padat, berat, atau kata sifat yang melekat pada objek hewan seperti kuat, buas, liar, ganas, cepat, dan sebagainya. Sekelompok kata yang memiliki subjek kata kerja yang berfungsi sebagai bagian dari ucapan satu, yaitu klausa yang berfungsi sebagai adjektif. Contohnya yaitu teman saya mengidap autisme, sangat pandai dalam kuis ini. Terdiri dari dua yakni subjek dan kata kerja untuk membuktikan bahwa itu adalah kata sifat. Teman autis yang sangat pandai dalam kuis ini adalah kata sifat dua. Klausa yang berfungsi sebagai adverb, contohnya berat badan, badannya bertambah ketika berhenti berlari. Semua klausa dikategorikan sebagai berikut. Klausa independen atau utama. Klausa independen berfungsi sebagai kalimat lengkap, contohnya John makan telur. Yang kedua, klausa tanggungan atau bawahan. Klausa dependen berfungsi sebagai kata sifat, kata keterangan, atau kata benda. Jadi ada 3 jenis klausa independen. Di bawah ini adalah contoh masing-masingnya. Yang pertama, klausa yang berfungsi seperti kata sifat. Contohnya yaitu John makan telur ayamnya.
Bandingkan kalimat di atas dengan kalimat ini. John makan telur ayam kampung. Klausa bawah ayam-ayam bertelur membuktikan bahwa klausa ini berfungsi seperti kata sifat karena subjek klausa terikat adalah ayamnya. Dan predikat klausa terikatnya adalah awam. Klausa yang berfungsi seperti kata keterangan. Misal, John makan telur ketika ayamnya bertelur. Bandingkan kalimat di atas dengan kalimat ini. John kucing telur terus-menerus. Klausa ketika ayam-ayamnya bertelur membuktikan bahwa klausa ini berfungsi seperti kata keterangan, yaitu kata keterangan waktu. Selanjutnya unsur-unsur klausa. Unsur klausa terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama unsur inti dan yang kedua tidak inti. Unsur inti klausa adalah subjek dan predikat, sedangkan unsur yang bukan inti adalah objek, pelengkap, dan keterangan. Selanjutnya, ciri-ciri dari klausa. Yang pertama, klausa merupakan satuan gramatik yang terdiri atas subjek, predikat, baik disertai objek dan keterangan. Yang kedua, klausa memiliki makna yang lengkap. Dan yang ketiga, klausa dapat dibentuk menjadi bagian dari kalimat lain. Yang keempat, berupa runtutan kata-kata yang berkontribusi. Yang kelima, tidak terdapat unsur supraks mental seperti tanda koma, tanda titik, tanda seru, ataupun tanda tanya. Yang keenam, sekurang-kurangnya terdiri subjek dan predikat. Sementara berdasarkan struktur internalnya, klausa verbal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu klausa transitif dan klausa intransitif. Klausa transitif adalah klausa yang mengandung kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang menghendaki kehadirannya objek. Klausa transitif adalah klausa yang mengandung kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang mempunyai kapasitas memiliki satu atau lebih dari objek. Contoh klausa transitif yaitu Rudy mengagumi Yuli. Rudy sebagai objek, mengagumi Yuli itu sebagai predikatnya. Ayah membalikan adik sepatu roda. Ayah sebagai subjek, membalikan adik sepatu roda itu sebagai predikat. Klausa verbal transitif terdiri atas beberapa jenis, di mana jenis klausa tersebut antara lain yaitu klausa verbal transitif yang aktif. Klausa verbal transitif aktif merupakan klausa yang subjeknya aktif sebagai pelaku dan predikatnya dibubuhi dengan imbuhan mei, atau mekan. Contoh klausa verbal transitif aktif yaitu dia menjilati es krim itu. Yang kedua, dia mengajukan surat lamaran kerja. Yang ketiga, selanjutnya jenis klausa. Yang pertama ada jenis klausa berdasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya, macam-macam klausa dibagi menjadi dua jenis, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas merupakan jenis klausa yang mempunyai unsur yang lengkap sehingga memiliki kemungkinan untuk menjadi kalimat utama, yaitu kalimat yang mempunyai subjek dan predikat. Kalau jenis ini dapat berdiri sendiri dan tidak menggunakan konjungsi. Contoh klausa bebas yaitu ibu bekerja. Ibu sebagai subjek dan predikat sebagai bekerja. Yang kedua, kakak menyapu, Nia bernyanyi, Miko bermain, nenek menjahit, paman mendayung, dan sebagainya. Selanjutnya, klausa terikat. Klausa terikat merupakan klausa yang tidak memiliki kemungkinan menjadi sebuah kalimat karena seringkali tidak memiliki subjek maupun predikat. Klausa ini dapat ditandai dengan adanya penggunaan konjungsi dalam kalimatnya. Konjungsi adalah kata penghubung atau kata sambung dalam suatu kalimat, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya ada contoh dari klausa terikat. Yang pertama, ayah pulang tadi siang. Ibu pergi ke pasar. Tokonya berada di antara dua rumah. Kami berangkat menuju hotel dengan mobil. Kakak Bila memujuk dengan permen agar Juna belajar. Kami sudah berangkat sejak kemarin. Arjuna menangis ketika Bunda tidur. Itu merupakan contoh dari klausa terikat. Yang kedua, selanjutnya jenis klausa berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, macam-macam klausa dibagi menjadi 5 macam, yakni fungsi pengisi subjek, fungsi sebagai predikat, fungsi sebagai objek, fungsi sebagai pelengkap, dan fungsi sebagai keterangan. Berikut contoh fungsi dari keterangan unsur. Yang pertama, cepat-cepat penjabret itu menghilang dari kerumunan orang. Yang kedua,
kemarin rombongan presiden tiba di bandara. Yang ketiga, Daniel menulis dengan tangan kiri. Itu merupakan contoh dari predikat. Unsur pengisi fungsi subjek dalam bahasa Indonesia, unsur pengisi subjek biasanya adalah kata atau frasa benda, tetapi dapat juga diisi oleh kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Pada klausa ini, subjek menjadi sebuah frasa nominal. Kedudukan akan subjek mendahului predikat. Contohnya, saya belum memahami penjelasan guru. Saya sebagai subjek belum memahami ini sebagai predikat, sedangkan penjelasan guru ini sebagai objeknya. Yang kedua, pengusaha kayu lapis itu sedang ditangkap polisi. Selanjutnya, unsur pengisi fungsi predikat. Fungsi predikat dapat diisi dengan kategori kata benda, kata sifat, kata kerja, dan kata bilangan. Contoh yang dapat bisa diambil yaitu rapat pengurus koperasi diadakan bulan depan. Anak Pak Lurah hanya satu. Calon menantuku seorang penulis. Itu merupakan contohnya. Selanjutnya, unsur pengisi fungsi objek. Unsur pengisi fungsi objek adalah kata atau frasa benda. Jenis pengisi klausa fungsi objek berupa frasa nominal dan melengkapi verba transitif. Terdapat dua macam objek, yaitu objek langsung dan tidak langsung. Objek langsung merupakan objek yang diketahui perbuatannya dengan langsung pada predikat verbal. Sementara itu, objek tidak langsung merupakan objek sebagai penerima atau perbuatan di dalam predikat verbal. Contohnya yang bisa kita ambil, yang pertama, Indonesia mengalami krisis moneter beberapa tahun silam. Dan yang kedua, Rendra mengarang puisi. Itu merupakan contoh. Yang selanjutnya yaitu unsur pengisi fungsi pelengkap. Klausa pelengkap berwujud nomina, adjektiva, atau frasa adjektiva pada predikat verbal, serta frasa nominal. Biasanya pelengkap ini sering disalahartikan dengan menjadi objek. Contohnya yang bisa kita ambil yaitu bibi saya berjualan sayur di pasar. Yang kedua, anak Pak Haryono bertambah satu. Yang ketiga, semua siswa kelas 6 sedang belajar berenang. Selanjutnya, unsur pengisi fungsi keterangan. Unsur pengisi keterangan dapat berupa kata keterangan, frasa depan, dan frasa benda. Keterangan fungsinya adalah untuk memperluas serta membatasi makna subjek ataupun predikat. Terdapat sejumlah jenis keterangan seperti keterangan sebab, keterangan cara, keterangan alat, keterangan tempat, keterangan waktu, serta keterangan subjek dan yang lain-lainnya. Berikut contoh fungsi dari keterangan unsur. Yang pertama, cepat-cepat penjabret itu menghilang dari kerumunan orang. Yang kedua, kemarin rombongan presiden tiba di bandara. Yang ketiga, Daniel menulis dengan tangan kiri. Yang ketiga, jenis klausa berdasarkan kelengkapan unsurnya. Berdasarkan kelengkapan unsurnya, jenis klausa dibagi menjadi dua macam, yakni klausa lengkap dan tidak lengkap. Klausa lengkap adalah klausa yang dapat dilihat dari kelengkapan sebuah unsur subjek dan predikat. Jika subjeknya di awal disebut klausa lengkap dan susun biasa, jika subjeknya berada di belakang predikat maka disebut klausa lengkap susunan balik atau inversi. Contoh klausa lengkap yang pertama, kami sedang bekerja. Yang kedua, ibu memasak. Yang ketiga, Andi sekolah hari ini. Itu merupakan contohnya. Selanjutnya, klausa tidak lengkap berkebalikan dengan klausa lengkap. Klausa tidak lengkap dapat diamati dengan ketidaklengkapan unsur yang menyusunnya, alias klausa ini hanya terdiri dari unsur predikat tanpa subjek. Contoh klausa tidak lengkap yaitu terpaksa berhenti dari pekerjaannya, sudah pergi dari tadi siang, sedang membuat kue. Jenis klausa berdasarkan kata negatifnya. Macam-macam klausa berdasarkan kata negatif ada dua jenis klausa, yaitu klausa negatif dan klausa positif. Bagian A, klausa negatif. Klausa negatif yaitu klausa yang punya kata negatif seperti tidak, bukan, jangan. Jadi itu merupakan bersifat negatif. Contoh klausa negatif yaitu ibu belum pergi. Ibu sebagai subjek, belum pergi sebagai predikat.
Yang kedua, saya yang melakukannya. Bukan saya yang melakukannya. Saya sebagai subjek yang melakukannya sebagai predikat. Karyawan belum menerima gaji bulan ini. Karyawan belum menerima itu sebagai klausa negatif. Contoh klausa negatif yang pertama, ibu belum pergi. Ibu sebagai subjek, belum pergi itu sebagai predikat. Yang kedua, bukan saya yang melakukannya. Saya sebagai subjek yang melakukannya sebagai predikat. Kamu jangan mengganggu dia yang sedang tertidur pulas. Kamu jangan mengganggu itu sebagai klausa negatif. Sedangkan kamu itu subjek, jangan itu adalah predikat dan kata negatif. Selanjutnya yang bagian B yaitu klausa positif. Klausa positif ialah klausa yang tidak memiliki kata negatif sehingga predikatnya bersifat positif. Contoh klausa positif yaitu saya berhasil melakukannya. Saya sebagai subjek berhasil melakukannya itu sebagai predikat. Yang kedua, kami sudah menjadi anggota. Kami sebagai subjek menjadi anggota itu sebagai predikatnya. Yang kelima, jenis klausa berdasarkan unsur yang menjadi predikat. Berdasarkan unsur yang menjadi predikat, klausa dibagi menjadi 5 macam. Di antaranya klausa verbal, klausa transitif, klausa nominal, unsur yang menjadi predikat. Berdasarkan unsur yang menjadi predikat, klausa dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya klausa verbal, klausa transitif, dan klausa nominal. Klausa verbal adalah klausa yang merupakan predikatnya berkategori kata kerja. Jadi klausa verbal memiliki predikat yang berupa kata kerja. Contoh klausa verbal ini adalah petani mengerjakan sawahnya dengan tekun. Yang kedua, dengan rajin Bapak Guru memeriksa karangan murid. Sementara berdasarkan struktur internalnya, klausa verbal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu klausa transitif dan klausa intransitif. Klausa transitif adalah klausa yang mengandung kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang menghendaki kehadirannya objek. Klausa transitif adalah klausa yang mengandung kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang mempunyai kapasitas memiliki satu atau lebih dari objek. Contoh klausa transitif yaitu Rudi mengagumi Yuli. Rudi sebagai objek, mengagumi Yuli itu sebagai predikatnya. Ayah membelikan adik sepatu roda. Ayah sebagai subjek, membelikan adik sepatu roda itu sebagai predikat. Klausa verba transitif terdiri atas beberapa jenis, di mana jenis klausa tersebut antara lain yaitu klausa verbal transitif yang aktif. Klausa verbal transitif aktif merupakan klausa yang subjeknya aktif sebagai pelaku dan predikatnya dibubuhi dengan imbuhan me-i atau mekan. Contoh klausa verbal transitif aktif yaitu dia menjilati es krim itu. Yang kedua, dia mengajukan surat lamaran kerja. Yang ketiga, selanjutnya klausa verba transitif pasif. Klausa verba transitif pasif merupakan klausa verba yang menjadi subjeknya menjadi penderita dan predikatnya diberi imbuhan di, ter, atau beran. Selain diberi imbuhan, klausa ini juga sering diawali dengan kata kena. Selanjutnya, klausa verba transitif pasif. Klausa verba transitif pasif merupakan klausa verba yang subjeknya menjadi penderita dan predikatnya diberi imbuhan di, ter, atau beran. Selain diberi imbuhan, klausa ini juga diawali dengan kata di awal predikatnya. Contoh klausanya yaitu dia ditipu orang itu. Kedua, dia ditahan polisi. Dia itu adalah subjek, predikat ditahan, objek adalah polisinya. Dia kena tipu seseorang. Selanjutnya, klausa verba transitif medial. Klausa verba transitif medial merupakan klausa yang subjeknya berperan sebagai pelaku sekaligus korban. Contoh dari klausa verba transitif medial adalah dia merundungi nasibnya sendiri. Subjek yang berperan sebagai pelaku sekaligus korban adalah dia. Aku menyalahkan diriku sendiri. Subjek yang berperan sebagai pelaku sekaligus korban yaitu aku. Kami menertawakan kebodohan kami. Subjek yang berperan sebagai pelaku sekaligus korban yaitu kami. Selanjutnya, klausa verba transitif resiprokal dan reflektif. Klausa verbal transitif resiprokal atau reflektif merupakan klausa yang predikatnya menerangkan adanya hubungan saling membalas antara subjek dan predikat. Contohnya, klausa verba transitif ini
Aku bersalam-salaman dengan dia tadi pagi. Predikat yang menyatakan hubungan saling balas antara subjek dan objek adalah bersalam-salaman. Subjek dan objeknya adalah aku dan dia. Yang bagian B, mereka saling ejek dengan warga kampung sebelah. Predikat yang menyatakan hubungan saling balas antara subjek dan objek adalah saling ejek. Subjek dan objek mereka warga kampung sebelah. Selanjutnya, klausa nominal. Klausa nominal merupakan klausa di mana predikatnya termasuk kata benda ataupun frasa nominal. Struktur utama klausa ini sendiri sama seperti klausa lainnya, yaitu terdiri atas subjek dan juga predikat. Contoh dari klausa nominal ini yaitu staf ahli bidang meteorologi. Staf ahli merupakan subjek, bidang meteorologi merupakan predikatnya. Yang kedua, Pak Awan seorang satpam. Pak Awan ini sebagai subjek, seorang satpam ini sebagai predikat. Yang ketiga, berita dari media daring. Berita merupakan subjek, bidang media daring ini merupakan predikat. Yang keempat, boneka koleksi Tika. Boneka merupakan subjek, koleksi Tika merupakan predikatnya. Yang kelima, Bapak Ridwan Kamil seorang gubernur. Bapak Ridwan Kamil ini sebagai subjek. Seorang gubernur ini sebagai predikatnya. Selanjutnya, klausa adjektiva. Dalam jenis klausa adjektiva ini, predikat berkedudukan sebagai kata keadaan. Penyusunan klausa adjektival secara umum terdiri dari subjek yang berkategorikan nomina dan predikat yang berkategorikan adjektif. Contoh klausa adjektiva ini yang pertama, harga baju itu sangat mahal. Harga baju merupakan kata benda. Sangat mahal adalah kata sifat. Anak itu cerdas sekali. Anak itu sebagai kata benda, cerdas sekali sebagai kata sifat. Hawa pagi ini dingin sekali. Hawa pagi ini merupakan kata benda, dingin sekali merupakan kata sifat. Selanjutnya, bunga itu harum sekali. Bunga sebagai kata benda, harum sekali itu sebagai kata sifatnya. Kemudian, bapak lebih tua dari ibu. Bapak adalah kata benda, lebih tua adalah kata sifat. Selanjutnya, klausa preposisional. Klausa ini adalah ketika sebuah kalimat predikatnya berupa preposisi atau kata depan, seperti di, ke, dari, maupun sejenisnya. Cara penulisannya pun berbeda-beda, tergantung bagaimana konteks kalimat. Mengingat kata depan di, ke, dari, apabila menyatakan tempat, maka harus dipisah dengan kata di belakangnya. Sebaliknya, untuk kata sambung yang berarti kata sifat atau kata keterangan tidak perlu disambung. Contohnya, ibu di kamar. Itu merupakan contoh yang benar. Kalau contoh yang salah, ibu di kamar. Contoh yang benar yaitu ibu di kamar dengan kata di dan di kamar itu dipisah. Contoh yang salah, ibu di kamar, kata di dan kamar itu bersambungan, tidak terpisah. Selanjutnya contoh klausa preposisional. Yang pertama, Panji dari Losmen. Panji merupakan subjek, dari merupakan predikat, dan kata depan Losmen adalah objek.